Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Tino, pria 35 tahun, tinggal di daerah pedesaan di Afrika. Dia adalah seorang pengusaha yang bekerja keras untuk menjalankan bisnisnya yang bergerak di bidang manufaktur atau produksi. Beberapa bulan ini, Tino menyadari bahwa dirinya kesulitan untuk berkonsentrasi. Bahkan di rumah, istrinya menyadari bahwa Tino sering terdistraksi dan mudah lupa. Ketika istrinya menanyakan tentang hal itu, Tino mengatakan bahwa dia juga menyadari masalah yang sama, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tino merasa bahwa ada yang salah dengan pikirannya. Tidak hanya dia lebih sulit berkonsentrasi, Tino juga merasa kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Dia lebih sering memikirkan hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Tino kemudian bertanya-tanya apakah semua ini berkaitan. Istrinya menyarankan agar Tino menemui dokternya untuk mencari tahu penyebab masalah ini. Tino pun menyetujui saran itu dan pergi ke rumah sakit bersama istrinya keesokan harinya. Di rumah sakit, Tino menyadari bahwa dirinya kesulitan untuk fokus pada apa yang sedang dikatakan dokternya. Dia juga terlihat melamun ketika dokternya menanyakan sesuatu. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan, hasil tesnya menunjukkan bahwa Tino tidak mengalami kondisi medis apapun yang membutuhkan pengobatan. Mendengar hal itu, Tino semakin bingung. Dia tahu bahwa dia punya masalah, dan masalah itu mengganggu pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Tino yakin pasti ada penjelasan untuk masalahnya ini, karena kalau tidak, dia pasti sudah gila. Dokternya kemudian meyakinkan Tino bahwa dirinya tidak gila. Dia juga mengingatkan Tino untuk tidak bereaksi berlebihan dengan situasinya saat ini. Dokter itu kemudian mulai menjelaskan bahwa kemungkinan besar penyebab masalah Tino adalah pola pikirnya sendiri. Meskipun dia baru menyadarinya selama beberapa bulan, dokternya mengatakan bahwa masalah ini bisa jadi sudah cukup lama muncul. Tino kemudian menyadari bahwa perkataan dokter itu ada benarnya. Dokternya melanjutkan penjelasannya bahwa manusia berbicara dengan dirinya sendiri selama mereka bangun. Kita berpikir dengan kata-kata dan kalimat sembari kita menjalankan aktivitas. Sebagian besar pikiran ini bersifat netral, seperti saya harus mengambil paket di kantor pos dalam perjalanan pulang hari ini. Tapi terkadang muncul juga pikiran-pikiran negatif seperti, saya tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Pola pikir yang positif akan mengarah pada perasaan dan emosi yang positif juga. Sebaliknya, pola pikir yang negatif akan menyebabkan depresi, kecemasan, serta perasaan rendah diri. Dokter itu juga menjelaskan bahwa pola pikir kita lebih banyak didasarkan oleh kepercayaan kita sendiri daripada realita yang ada. Contohnya, kalau seseorang mengalami penolakan, maka cenderung akan muncul kepercayaan bahwa dirinya tidak berharga dan tidak pantas dicintai. Kepercayaan inilah yang membentuk pola pikir dan kecenderungan untuk mengantisipasi penolakan. Tino berpikir bahwa hal ini benar adanya. Dia semakin tertarik dengan penjelasan dokter. Dokter mengatakan ada beberapa kategori pikiran negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan emosional. Semua orang pasti pernah memiliki pikiran seperti ini, yang berbeda hanyalah seberapa sering pikiran itu muncul. Pola pikir negatif bisa membuat menjadi depresi, cemas, dan perasaan rendah diri. Juga bisa membuat seseorang kesulitan berkonsentrasi, sama seperti yang dialami Tino. Buruknya lagi, pikiran ini bisa menjadi kebiasaan kalau sering muncul.
Kategori pertama dari pola pikir negatif yang dijelaskan dokternya kepada Tino adalah pikiran semua atau tidak sama sekali. Pikiran seperti ini biasa muncul pada orang yang perfeksionis. Pikiran ini muncul ketika merasa bahwa kalau dirinya tidak berhasil menyelesaikan sesuatu dengan sempurna, maka usaha mereka sia-sia dan tidak ada nilainya. Pikiran seperti ini membuat seseorang merasa tidak berguna ketika mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kesempurnaan mereka sendiri. Pikiran semua atau tidak sama sekali ini juga berlaku pada ekspektasi seseorang pada sebuah situasi. Contohnya, seseorang dengan pikiran ini punya sebuah ekspektasi tentang bagaimana pernikahannya akan berlangsung. Sehingga kalau pernikahannya tidak sama persis seperti apa yang diharapkannya, maka dia akan merasa bahwa pernikahannya gagal. Orang dengan pikiran seperti ini juga punya ekspektasi yang sangat tinggi pada orang yang bekerja dengannya. Dalam situasi seperti ini, seseorang akan mudah marah kalau orang yang bekerja dengannya tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Pikiran semua atau tidak sama sekali ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kecemasan kalau ekspektasi itu ditujukan pada dirinya sendiri. Tapi kalau ekspektasinya ditujukan kepada orang lain, maka orang itu akan mudah marah. Tino merasa bahwa penjelasan ini sangat cocok dengan dirinya. Dia selalu mencoba untuk melakukan tugasnya dengan sempurna, sehingga dia sering kesal ketika orang lain tidak mengimbangi usahanya. Menolak pikiran positif. Jenis pikiran negatif ini membuat seseorang meremehkan kejadian positif seperti kesuksesan atau pujian orang lain dengan pikiran mereka sendiri. Contohnya, seorang siswa mendapatkan nilai sempurna pada ujiannya, namun dia meremehkan pencapaiannya sendiri dengan pikiran ujiannya sangat mudah, sehingga siapapun bisa mendapatkan nilai sempurna. Bisa dilihat bahwa pikiran seperti ini mencegah seseorang untuk bersukacita atas kejadian menyenangkan dalam hidupnya. Penolakan terhadap pikiran positif ini bisa memunculkan rasa rendah diri. Tino juga menyadari bahwa dia sering melakukan hal ini. Dia selalu memikirkan hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupannya, serta kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan. Saringan mental. Dalam kategori pikiran ini, individu punya kecenderungan untuk berfokus pada kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu, tanpa memperhatikan aspek positif dalam kehidupan mereka. Wajar kalau dalam kehidupan kita ada kejadian baik dan buruk. Tapi kalau kita terus-menerus memikirkan hal-hal buruk, kita akan lupa mengapresiasi hal-hal yang baik. Akibatnya, cara pandang kita terhadap kehidupan akan menjadi buruk. Pikiran seperti ini sering muncul pada penderita depresi. Tino juga punya pola pikir seperti ini. Dia jarang membicarakan tentang kejadian positif dalam hidupnya dan lebih sering mengeluhkan tentang kesulitan yang dihadapinya. Generalisasi berlebihan. Generalisasi berlebihan adalah ketika kita mengalami sebuah kejadian buruk, tetapi kita menyimpulkannya pada kehidupan kita secara keseluruhan. Contohnya, seseorang gagal dalam melakukan beberapa tugas. Tapi dia menyimpulkan hal ini dengan berpikir bahwa semua yang dilakukannya adalah kegagalan. Padahal dia sudah melakukan tugasnya yang lain dengan baik. Tapi karena pola pikir yang menyimpulkan secara berlebihan ini, reaksi emosi mereka menjadi negatif terhadap segala hal yang mereka lakukan. Emosi dipengaruhi oleh pikiran kita, sehingga pikiran yang negatif akan menghasilkan emosi yang negatif juga. Kesimpulan berlebihan seperti ini bisa menyebabkan rasa rendah diri, depresi, bahkan kesulitan berkonsentrasi seperti yang dialami Tino. Setelah menjelaskan semuanya, dokternya menyarankan supaya Tino pulang dan memikirkan keempat pola pikir yang sudah mereka bicarakan tadi. Dia juga meminta Tino untuk membuat daftar dari keempat pola pikir tadi, pikiran apa saja yang muncul
serta apa penyebabnya. Hal ini perlu dilakukan supaya di pertemuan selanjutnya mereka bisa mendiskusikan cara untuk mengeliminasi pikiran itu satu persatu. Dokter juga mengatakan bahwa kalau dia berhasil mengubah pola pikirnya menjadi lebih positif, maka masalahnya dalam berkonsentrasi akan berkurang. Tino dan istrinya meninggalkan rumah sakit dengan semangat baru sesudah mengetahui solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggunya. Dalam perjalanan pulang, Tino dan istrinya bertemu dengan salah satu teman lama mereka yang sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Tino melihat bahwa temannya itu sudah banyak berubah semenjak terakhir mereka bertemu. Mereka memutuskan untuk makan siang bersama. Sambil menunggu makanan mereka datang, Tino bertanya mengenai perubahan yang dilihatnya pada temannya itu. Dia melihat bahwa temannya terlihat penuh sukacita. Teman Tino itu kemudian bercerita bahwa semenjak dia mengenal seseorang bernama Yesus Kristus, hidupnya telah dibaharui. Dia mendapatkan tujuan dan makna baru bagi kehidupannya yang tidak pernah dimiliki sebelumnya. Temannya melanjutkan bahwa sejak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dia lebih banyak berpikir positif dan pikiran-pikiran negatifnya berkurang. Tino dan istrinya terkejut mendengar hal itu. Mereka bercerita bahwa Tino baru saja menemui dokter karena masalah serupa. Teman Tino kemudian membuka satu bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Tino takjub mendengar hal itu. Tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu cara melakukan apa yang dikatakan dalam ayat itu. Selama beberapa bulan ke belakang, dia sudah mencoba melakukan hal itu, tapi belum berhasil. Temannya mengatakan bahwa Yesuslah yang sudah menolongnya mengatasi masalah yang sama. Yesus Kristus bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kesulitan dan kelemahan kita. Dalam Alkitab dikatakan bahwa dosalah yang melemahkan kita. Teman Tino menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dia kembali membacakan sebuah ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Setiap dari kita pasti pernah berbuat dosa. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah berbuat dosa. Oleh karena dosa, kita telah terpisah dari Allah. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.